Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Ironis, bantuan sosial yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nyatanya malah dijadikan modal judi online. Tak main-main, di Jakarta 5.000 penerima bansos terlibat judi online dengan nilai transaksi mencapai triliunan. Pemberian bansos sejatinya untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayangnya, banyak yang menyalahgunakan bansos dari pemerintah untuk judi online. Di Jakarta sendiri, ada 602.000 warga Jakarta yang terlibat judi online. 5.000 diantaranya tercatat sebagai penerima bansos. Nilai transaksinya mencapai 3,12 triliun rupiah. Pemerintah Provinsi Jakarta pun akan mencabut penerima bansos yang terlibat judi online. Nah, ini 5.000 diantaranya diduga penerima bansos. Sedih Pak saya. Terpaksa kita cabut ini. Kita ngeluarin anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS. Digunakan, memang nggak semua. Yang kita keluarkan itu misalnya ke KJP 700.000, KJMU 600.000, tapi masih ada sekitar 15.000. Akhirnya uang kita ini, uang bansos ini larinya ke judi online. Nah, ini prihatin kita. Sementara itu, PPATK juga mencatat jumlah pemain judi online di tahun 2025 mencapai 8,8 juta orang. 71,6% pemain judi online berpenghasilan di bawah 5 juta rupiah. Ya, dan untuk membahas selengkapnya, kami telah terhubung dengan pengamat sosial Devi Rahmawati. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Devi. Selamat sore Mas. Iya, dengan Juno di studio. Mbak Devi, kalau kita lihat fenomena ini, bansos kan sejatinya untuk hal-hal yang produktif, meningkatkan taraf hidup, tapi digunakan untuk judol. Ini 5.000 penerima bansos Jakarta Mbak, dan transaksinya luar biasa, 3,12 triliun. Ini fenomena apa Mbak Devi? Ya, pertama yang perlu difahami adalah memang semenjak kita semua mendadak digital pada saat pandemi 2021 terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap praktik judi. Kenapa? Satu, pertama, judi dianggap menjadi salah satu alternatif untuk menambah pendapatan. Dianggap cepat, mudah gitu ya. Dan yang kedua adalah ini menjadi rekreasi yang kemudian dianggap menjadi penghiburan untuk masyarakat. Nah, namun ketika ini yang banyak orang tidak sadari adalah ketika Anda terjebak dalam judi online, maka Anda berpotensi kecanduan 3 hal, bukan hanya judinya, tapi 1, pornografinya, 2, game online-nya. Kenapa? Karena pintu masuk judi adalah 1, biasanya dari jaringan game, karena bentuk judi itu didesain sangat sederhana dan tanda kutip sangat menyenangkan, layaknya bermain game. Dan yang kedua adalah lewat pornografi. Jadi memang ini persoalan kesehatan masyarakat yang pandemi yang berpotensi tidak ada ujungnya. Karena kalau COVID, alhamdulillah dunia sudah selesai dengan COVID. Di online menjadi sesuatu yang sangat berbahaya, yang mengganggu bukan hanya ketahanan keluarga, tapi juga ketahanan bangsa. Nah, ini yang kemudian menjadi penting bagi negara. 1, untuk mencegah dengan menyadarkan masyarakat bahwa 1, uang ini bukan uang hadiah. Bansos ini bukan hadiah, tapi bansos mana? Yang artinya harus ada pertanggungjawaban di sana. Tapi kemudian negara juga terus meningkatkan benteng-bentengnya. Artinya sudah bagus ketika dana bansos itu diberikan langsung ke rekening setiap penerima. Namun kita harus kembali membuat mekanisme berlapis agar kemudian ketika dibelanjakan misalnya tidak dapat dibelanjakan ke merchant atau ke saluran yang bisa disenyalir secara teknologi. Diendus ini adalah bukan untuk kepentingan perbaikan ekonomi atau kesejahteraan seperti membayar
bola misalnya, atau membeli makanan dan sebagainya. Oke, Mbak Devi, ini menarik bahwa mekanisme yang Anda sebutkan bahwa meningkatkan benteng-benteng tadi, agar tadi dana ini tidak bisa keluar dari merchant-merchant yang memang seharusnya dibelanjakan, seperti itu. Tapi di luar itu, Mbak Devi, apa yang bisa dilakukan mungkin dalam waktu dekat? Kalau tadi kan mungkin mekanismenya akan butuh waktu seperti itu, Mbak Devi. Ya, artinya memang ada apa namanya, menarik memang berbagai negara kemudian mencoba mengatasi virus sosial akibat teknologi digital. Korban dari apa namanya kejahatan digital itu bukan sebagai korban. Baik. Artinya apa? Kita semua masyarakat punya tanggung jawab bersama hanya dengan mengadakan sangat perhatian dengan memberikan bantuan, pastikan dana tersebut besar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan. Oleh karenanya langkah pertama jelas edukasi. Baik. Kalau kemudian masyarakat, negara misalnya ingin menerapkan hukuman, artinya tanda kutip misalnya ada yang dinyatakan tidak akan menerima lagi bansos, sebelumnya perlu dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Sehingga ketika pemahamannya sudah terbangun, tapi masih ada yang nekat, kemudian menyia-nyiakan perlindungan sosial dari masyarakat, artinya dia harus siap dengan dampak atau konsekuensi yang sudah disosialisasikan oleh negara. Oke, literasi ya Mbak Devi ya, bahwa ketika kita bicara mengenai literasi tadi dan juga sosialisasi itu yang harus dilakukan pemerintah. Tapi di luar itu Mbak Devi, bahwa ketika kita bicara mindset rakyat Indonesia yang memang gempuran digitalnya luar biasa, ada seperti shock culture juga ya, plus akses ini terkait judi online ini luar biasa banyaknya Mbak Devi. Anda melihat kompleksitas dari masalah ini, apakah juga akses jadi problem? Karena tadi Mbak Devi menyebutkan di awal memang gampang sekali. Artinya ini bicara soal bagaimana negara memilih ideologinya. Artinya apakah kita memilih ideologi yang, kalau kita kan memilih ideologi terbuka, ada negara-negara yang memilih untuk mengontrol dengan sangat ketat apa yang bisa diakses oleh masyarakatnya. Nah, pada akhirnya konsensus kita, kesepakatan kita adalah kita membiarkan itu terbuka, tapi ketika pagar itu dibuka bebas, setiap orang punya tanggung jawab masing-masing. Nah, menariknya dalam berbagai literatur tentang judi, baik judi udara, hari ini kan kita mengenal judi udara, judi online, dan judi darat, ada satu kesamaan benang merah, yaitu apa? Semua orang melihat ini bukan sebagai salah, tapi justru sebagai kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Bahkan yang paling menarik dari riset global menunjukkan orang ketika sudah merugi di judi online, bahkan bukan malah kurangannya. Nah, ini satu hal yang memang perlu sangat serius dipelajari dan dianalisa oleh pemerintah agar kemudian menghasilkan kebijakan yang serius tadi membentengi masyarakat yang sangat mudah tergelincir dalam godaan judi online. Nah, iya Mbak Devi, dan tidak akan pernah kaya dari judi ya Mbak, lesson learn ya, yang kaya bandarnya, inget itu. Oke, Mbak Devi terima kasih banyak atas waktunya. Anda nampaknya sedang di jalan, hati-hati di jalan Mbak Devi, terima kasih, selamat beraktivitas. Hakim menolak permohonan pra-peradilan Direktur Eksekutif Lokataru Del Pedro Marhen Rismansyah. Kami segera kembali.